Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Fahmi Ahmad Syah dari kelas 10 kitab akan menjelaskan satu bab penting dari kitab Safinatun Najah, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasol. Nawaqidul wudu'i, adapun perkara-perkara yang membatalkan wudu. Arba'atu asya'a, ialah 4 perkara. Al-awalu, adapun yang pertama. Al-khoriju, ialah sesuatu yang keluar. Min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Min kubulin, dari kubul. Au duburin, atau dubur. Rihun, baik berupa angin, ruhu atau selainnya. Ilal maniya, kecuali mani. Asani, adapun yang kedua. Zawalul akli, ialah hilangnya akal. Binaumin, sebab tidur. Rihi, atau selain tidur. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang duduk. Mumakkinin, yang menetapkan. Ma'adahu, pada tempatnya. Minal ardi, dari bumi. As-salisu, adapun yang ketiga. Iltiqa'u basarotai rojulin, ialah bertemunya dua kulit laki-laki. Wa mra'atin, dan perempuan. Kabiraini, yang sudah besar. Ajnabiyaini, yang bukan mahram. Min ghairi ha'ilin, dari tanpa penghalang. Ar-rabi'u, adapun yang keempat. Masu kubulil adamiyi, ialah menyentuh kubul manusia. Au halqati duburihi, atau lingkaran duburnya. Bibatni rohati, dengan bagian dalam telapak tangan. Au butunil asobi'i, atau bagian dalam jari-jari. Perkara-perkara yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul atau dubur, baik berupa angin atau cairan lainnya, kecuali mani. Artinya, semua yang keluar dari dua jalan tersebut, baik berupa angin, tinja, darah, air kencing, atau lainnya, maka membatalkan wudu. Namun ada pengecualian, yaitu mani. Karena keluarnya mani mewajibkan mandi junub, bukan sekedar wudu. Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau sebab lain, kecuali orang yang tidur menetapkan tempat duduknya di tanah. Artinya, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran membatalkan wudu, kecuali orang tidur dengan duduk posisi yang mantap, karena posisi itu tidak memungkinkan keluarnya angin tanpa terasa. Adapun tidur rebahan, tidur bersandar, dan tidur berdiri tetap membatalkan wudu. Contohnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan mahram tanpa penghalang. Maksudnya, bila kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan yang sudah dewasa dan bukan mahram, maka keduanya batal wudunya, baik disertai syahwat maupun tidak. Namun, jika bersentuhan dengan mahram seperti ibu, saudari, dan anak, maka tidak batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan manusia atau lingkaran duburnya menggunakan bagian dalam telapak tangan atau jari. Artinya, jika seseorang menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, baik anak kecil maupun dewasa, menggunakan telapak tangan bagian dalam atau jari, maka wudhunya batal. Namun jika disentuh dengan penguntangan atau melalui kain, maka tidak batal. Hadirin rahimakumullah, dari keempat hal ini kita bisa dapat memahami bahwa Islam sangat memperhatikan kesucian lahiriah, karena kesucian lahir adalah syarat sahnya diterimanya ibadah batin seperti sholat dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, la yuqbalullahu sholata idza adasa hatta yatawaddo'a.
Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian jika ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menjaga wudhu kita agar tidak batal dan segera memperbaikinya ketika batal. Karena wudhu bukan hanya sah sholat, tetapi juga sebagai pintu kebersihan dan cahaya bagi seorang mukmin. Semoga dengan memahami nawaqitul wudhu, kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga kesucian diri agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.